Haleluya, puji Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang baik ini, di mana Tuhan boleh memperkenankan kita semua untuk boleh lagi berkumpul beribadah kepada Tuhan. Haleluya. Hari ini adalah hari di mana kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus, ya. Namun sebelum saya akan menjelaskan lebih jauh tentunya mengenai hari raya yang kita rayakan hari ini, sekaligus juga sebetulnya bulan kemarin, bulan Mei, tapi kita tahu bersama bulan Mei kemarin begitu banyak libur, sehingga juga memang ada beberapa jemaat yang berpergian, ya. Ada yang keluar daerah, ada yang keluar kota, jadi tidak bisa berkumpul, ya, seperti ini. Tapi puji Tuhan, saya pikir juga sudah ambil aja tanggal 5 Juni, karena sekaligus hari ini kita memperingati hari pencurahan Roh Kudus. Nah, untuk saya akan menjelaskan apa yang saya katakan mengenai pencurahan Roh Kudus, mari kita buka Alkitab dulu, yaitu dalam Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Sekali lagi, Kisah Rasul, pasalnya yang kedua, ayatnya yang pertama, ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Haleluya. Kisah Rasul pasal yang kedua, dan untuk pembacaan ini saya mengundang kita semua untuk berdiri bersama-sama, dan saya juga rindu kita akan membaca ayat ini secara bersama-sama. Haleluya. Ya, rupanya dulu semua dapat, ya. Saya sudah biasa sebelum membaca saya cek dulu, ya. Kalau semua sudah dapat, mari kita baca bersama-sama. Yang mungkin penglihatannya sudah kurang awas, boleh langsung saja di slide, ya, karena ada beberapa yang mungkin matanya sudah ini di slide ada. Tapi bagi yang masih bisa membaca, mari kita membaca di Alkitab kita masing-masing. Kisah Rasul 2 ayat 1 sampai 4. Kita baca dari perikop di atas. 2, 3, Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Puji Tuhan, jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum saya menjelaskan ayat-ayat ini, saya awali dulu dengan perikop ayat ini, supaya kita setelah kita mendengar baru kita ya seperti itu. Di perikop ini ditulis di situ, dan saya memakai Alkitab terjemahan baru. Kita harus ingat bahwa Alkitab versi bahasa Indonesia ada banyak versi. Ada yang mungkin saat ini masih pakai terjemahan lama, ada yang mungkin pakai bahasa sehari-hari, tapi mungkin hampir tidak ada yang memakai terjemahan Klinker, lebih tua lagi. Itu sebelum terjemahan lama ada namanya terjemahan Klinker. Nah, justru kenapa saya harus jelaskan ini? Supaya saudara akan mendapat sesuatu di sini. Dan saya percaya, termasuk yang ditayangkan ini terjemahan baru. Indonesia yang paling baru, ya, terjemahan, makanya terjemahan baru. Di sini kita akan topik di sini yaitu Pentakosta. Saya ingin sampaikan kata pengertian tentang Pentakosta dan Pantekosta supaya jelas dulu. Dalam terjemahan lama dan terjemahan baru yang sekarang kita pakai memakai kata Pentakosta. Tapi terjemahan Klinker memakai kata Pantekosta. Jadi biar keliru, ya. Sebelum terjemahan lama itu terbit tahun 1958. Terjemahan baru terbit 1974.
Sedangkan terjemahan Klinker terbit 1879. Gereja kita, Gereja Pantekosta di Indonesia, lahir bulan Maret 1921. Terjemahan lama belum terbit, apalagi terjemahan baru. Artinya pada waktu gereja kita gereja kita berada di Indonesia ini, itu memakai terjemahan Klinker yang tidak menggunakan kata Pentakosta, tetapi menggunakan kata Pantekosta. Baru timbul pertanyaan pasti, apa bedanya Pak Pendeta? Pantekosta dan Pentakosta sama. Filipus V sama Filipus sama. Dalam terjemahan lama memakai kata Filipi, terjemahan Filipi sama. Jadi itu tidak bisa dipertentangkan, ya. Wah, itu Pantekosta, wah itu Pentakosta. Sama, pengertiannya sama. Kenapa? Karena dari terjemahan. Sekali lagi, gereja kita, makanya ini spanduk tahun lalu sebetulnya ini, karena waktu merayakan 1 abad 100 tahun kita pasang ini, ya. Nah, seperti yang saya katakan, gereja kita muncul pada tahun 1921, yaitu di Bali. Pertama-tama gereja kita dari Amerika, para misionari berlabuh di Bali. Dari Bali mereka ke Cepu, dari Cepulah baru di situ ada kebanyakan memang waktu itu putra-putra daerah Minahasa. Makanya gereja kita lebih banyak berorientasi di sana karena memang kebanyakan. Dan mereka semua itu rata-rata pegawai-pegawai zaman Belanda dulu, pegawai minyak di Cepu. Ada pendeta H.R. Lukat, ada pendeta Lumoendong, ada pendeta, banyak sekali. Itu rata-rata memang orang-orang kita. Ada pendeta Ripi, ada pendeta siapa lagi, ya? Pokoknya banyak sekali. Saya tidak dapat menghafal semua. Tapi intinya kebanyakan pegawai-pegawai waktu itu adalah orang-orang kita Minahasa kebetulan waktu itu. Tapi nanti dari situ mulai menyebar ke seluruh Indonesia. Jadi saya harus jelaskan kenapa kita memakai kata Pantekosta, karena Alkitab terjemahan Klinker yang terbit tahun 1879 tidak memakai kata Pentakosta, tetapi memakai kata Pantekosta. Tapi kalau ada yang tanya, apakah beda Pantekosta dan Pentakosta? Sama. Filipus dan Filipus sama. Filipi dan Filipi sama. Jadi itu tidak ada hal yang perlu dipertentangkan, supaya clear dulu, baru kita masuk di dalam materi kita atau tema kita. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dan saya memiliki kamus terbitan tahun 1996, itu masih tetap memakai kata Pantekosta, Kamus Besar Bahasa Indonesia yang diterbitkan oleh Lembaga Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia. Dan saudara, arti Pantekosta adalah hari raya 50 hari atau hari raya ke-50. Nah, dari sini pasti timbul pertanyaan, dari mana angka 50? Sehingga Pantekosta atau Pentakosta artinya hari raya ke-50. Saudara hitung dari kita merayakan hari Paskah sampai hari ini adalah 50 hari. Makanya hari Pantekosta, hari Pentakosta, hari ke-50 dihitung dari hari Paskah, dan ada dasar Alkitab. Sekali lagi, ada dasar Alkitab. Dalam perjanjian baru, perjanjian lama disebut dua versi. Hari raya 50 atau hari raya 7 minggu. Sebab kan mungkin walaupun 7 kali 7 49 3 tambah 1, jadi mungkin dia bulatkan hari raya, tapi di Alkitab begitu, ya. Hari raya 7 minggu atau hari raya ke-50. Supaya memberikan pembuktian ayat, tentu saya harus baca. Mari kita buka Keluaran 34. Baru saya masuk dalam tema kita yang sebenarnya saya harus jelaskan hari ini. Mari kita lihat dulu Kitab Keluaran, pasalnya yang ke-34 ayat 22.
Hari Keluaran 34, Keluaran 34 ayatnya yang ke-22. Demikian firman Tuhan. Hari raya 7 minggu, yakni hari raya buah bungaran dari penuaian gandum, haruslah kau rayakan juga hari raya pengumpulan hasil pada pergantian tahun. Karena hari raya juga Pentakosta dirayakan oleh orang Israel sebagai hari raya panen. Itu bagi orang Israel, ya, merayakannya seperti itu. Dan kita lihat lagi tentu dalam satu ayat, karena kita mungkin saudara ingin untuk menemukan angka tadi yang saya maksud. Mari kita lihat lagi dalam kitab Imamat 23. Saya tidak akan menjelaskan panjang lebar ini karena saya hanya memberikan saja Imamat 23 ayat 15 dan 16. Kemudian kamu harus menghitung mulai dari hari sesudah Sabat itu, karena hari kebangkitan, hari Paskah jatuh hari Minggu, Sabat hari Sabtu, yaitu waktu kamu membawa berkas persembahan unjukan, harus ada genap 7 minggu sampai pada hari sesudah Sabat yang ketujuh kamu harus hitung 50 hari. Ya itu tadi, hari raya 50. Lalu kamu harus mempersembahkan korban sajian yang baru kepada Tuhan. Ya, seperti itu. Masih ada lagi dalam kitab Abak Ulangan, tapi saya rasa cukup penjelasan untuk mengenai hari raya 7 minggu atau hari raya ke-50. Sebab di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Pantekosta artinya hari raya 50 atau hari raya ke-50. Itu dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saya masuk di dalam Kisah Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta atau hari Pantekosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Saudara yang dikasihi Tuhan, selama ini kita sudah berdoa ketika hari kenaikan Tuhan Yesus, besoknya hari Jumat, kita mengenakan doa secara terus menerus setiap hari sampai pada kemarin hari terakhir doa, dan inilah puncaknya kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Pada waktu itu, waktu murid-murid menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke dalam kerajaan sorga, kalau saudara melihat dalam Kisah Rasul 1 mulai ayatnya yang ke-12, pada waktu itu murid-murid kembali ke Yerusalem. Dan di Yerusalem mereka menunggu janji Tuhan. Apa yang mereka lakukan di kamar loteng Yerusalem? Mereka berkumpul, kata Alkitab, bertekun dan berdoa menanti janji Bapa. Karena dalam Injil Yohanes 14, Yesus berkata begini, aku akan pergi kepada Bapa dan aku meminta penolong yang lain. Dalam bahasa asli, bahasa Yunani, bahasa Greka, kata penolong yang lain digunakan kata parakletos. Kalau parakletos, pengertiannya itu banyak, bukan cuma satu. Walaupun di sana dikatakan hanya penolong, tapi kalau pakai kata parakletos, itu pengertiannya penolong, penghibur, sahabat, guru, dan juga seperti sesuatu orang yang menjaga, menaungi. Ya, itulah Roh Kudus. Ya. Parakletos, Roh Kudus itu janji. Sebab begini, waktu Yesus katakan kepada murid-murid sebelum dia naik ke surga bahwa satu saat dia akan mati dan dia akan pergi kepada Bapa di surga, murid-murid, makanya di dalam Injil Yohanes 14 ayat 1 di situ dikatakan apa? Janganlah gelisah hatimu. Karena waktu itu murid-murid dalam kegelisahan. Bahasa keren sekarang bilang apa? Dalam kegalauan. Galau mereka. Wah, gimana kita ya kalau udah ditinggal? Gimana kita ya kalau Yesus mau ke surga? Dalam kegalauan. Di tengah kegalauan itulah
datang firman Tuhan, aku akan pergi kepada Bapa, kata Yesus, dan aku meminta penolong yang lain. Ya, seorang penolong yang lain, yaitu Parakletos, yaitu Roh Kudus. Saya ingin jelaskan, sebab di dalam ayatnya yang kedua ada kata-kata begini. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah. Pada waktu mereka berkumpul, sepertinya mereka rasa ada tiupan angin. Kata roh datang dari kata pneuma. Kata Roh Kudus datang dari kata pneuma. Kata pneuma artinya nafas atau angin. Makanya kalau dalam ayat ini berkata seperti tiupan angin, ya benar kata pneuma. Mereka merasa ada seperti tiupan angin. Ya walaupun mungkin tidak ada angin, tapi seperti. Makanya di sini dikatakan tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti. Karena mungkin bukan angin. Karena kata pneuma artinya angin atau nafas. Coba saudara punya tangan di depan hidung saudara, pasti ada tiupan. Ketika saudara bernafas, itu ada kita rasa seperti itu. Itu kata roh. Karena roh nggak bisa dilihat dengan mata. Terus saya jelaskan lagi. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti, di sini lagi dipakai kata seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Sifat daripada Roh Kudus, saya sudah katakan hari Jumat atau hari Sabtu kemarin di dalam doa, sifat salah satu, walaupun banyak, salah satu sifat dari Roh Kudus adalah api. Seperti api. Kalau api itu kita sudah tahu pasti ada dekat-dekat api pasti ada panas. Sifat Roh Kudus begitu. Sifat Roh Kudus ketika orang bicara, dilawat, dia seperti merasakan ada seperti hangat. Karena sifatnya, sifat Roh Kudus itu panas. Makanya di sini katakan seperti lidah-lidah api. Lidah-lidah api bukan seperti ini, maksudnya kobar begini ya, seperti ini. Nah ini. Hinggap di atas mereka, gitu. Seperti kobaran begini, seperti lidah-lidah api, nyala-nyala api. Ya, kata apa lidah-lidah api artinya nyala-nyala api yang bertebaran. Seperti itu. Ya, tapi bukan api, tapi seperti. Ya, makanya Alkitab berkatakan untuk ini seperti nyala api. Karena bukan api, tapi seperti. Karena salah satu sifat karakter Roh Kudus adalah api. Saya mau kasih contoh supaya saudara yakin bahwa salah satu bahwa karakter sifat yang dimiliki oleh Roh Kudus adalah seperti api. Dalam Efesus, saya mesti baca ayat ini. Coba mari kita lihat, sebab saya ingin mau jelaskan sedikit di sini. Efesus pasal 6. Saya sebetulnya langsung saja di Kisah Rasul, tapi kita supaya lebih banyak ayat yang memberikan pemahaman, memberikan pengertian kepada kita bahwa benar seperti itu. Coba kita lihat dulu. Efesus 6. Kita baca ayat 10, ayat 11. Baru supaya kita tidak berlama-lama langsung ke ayatnya yang ke-17. Efesus 6 ayat 10 dan 11. Ayat 10 dan 11 baru ke-17. Saya bacakan. Perlengkapan rohani. Akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah. Perhatikan, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis dan seterusnya sebetulnya. Tapi nanti saudara baca di rumah saja itu. Saya mau mempersingkat waktu. Ayat 17 langsung. Dan terimalah ketopong keselamatan dan pedang roh, yaitu firman Allah. Saya menjelaskan tentang bahwa salah satu sifat Roh Kudus adalah api.
saudara begini, ini kan di Roma, Efesus pasal 6 ini kan mulai ayat 10 adalah begini. Kalau saudara nanti baca semua di rumah, di situ dijelaskan, Paulus menjelaskan bagaimana kita menghadapi strategi serangan iblis. Dan banyak sekali, tapi karena saya tidak akan menjelaskan tentang ayat ini, jadi saya tidak akan jelaskan panjang lebar. Kita nggak akan selesai kisah Rasul tadi. Saya hanya mengambil hubungan dari kisah Rasul tadi. Efesus 6 ini adalah bagaimana orang percaya menggunakan senjata-senjata, dan itu Tuhan kasih kepada kita untuk memperlengkapi kita melawan, kata Alkitab, tipu muslihat iblis. Saya katakan bahwa menghadap kekuatan iblis ada dua senjata yang seringkali digunakan, ya, yaitu senjata untuk mempertahankan diri dan senjata untuk menyerang, ya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah, salah satu yang kita baca tadi, di situ dikatakan pedang roh. Ya, gini. Saya banyak pengalaman tentunya dalam pelayanan, baik di dalam, di luar, ya. Kalau saya misalkan satu waktu ada umat Tuhan, dia punya anak diganggu oleh kuasa jahat, ya. Dan konon ini dia punya anak udah besar, ya, sudah kuliah. Tapi menurut apa orang tuanya, anak ini suka melihat adalah, ya saya juga nggak lihat waktu itu, walaupun saya datang di rumah mereka, ya saya nggak lihat apa-apa. Tapi waktu berdoa, saya merasakan suasananya beda, gitu. Saya nggak lihat apa-apa. Si anak dari situ waktu saya datang, saya tanya, di mana? Dia tanya, ini om. Dia tunjuk kamar mandi lah, di kamar lah, di ruang tamu, di pojok lah, di posisi tamu lah. Dia tunjuk semua. Tapi saya nggak lihat. Tapi waktu mulai saya berdoa, saya rasa beda. Saya rasa, ini merinding sudah. Saya, kenapa? Emang beda saya rasa. Ada suasana yang berbeda di rumah itu waktu itu. Saya masih ingat. Dan saya tanya orang sana sini, gimana? Iya. Terus namanya juga bilang, ini Pak Pendeta. Oh dia ini kadang-kadang tengah malam. Cuma ini anak saking sudah terbiasa mungkin. Jadi sudah itu, cuma belakangan katanya, kata si anak gadis itu sudah mengganggu dia. Misalnya lagi nih, kayak seperti ini, gitu. Jadi dia belakang dia sudah mulai takut ini anak gadis, gitu. Nah, waktu saya mulai berdoa, pertama saya duduk. Tapi waktu saya duduk, seperti ada kekuatan, ada kuasa yang nggak kasat mata. Tapi kayaknya nilai ini. Saya langsung berdiri dari tempat duduk saya mulai menyembah Tuhan. Haleluya, haleluya. Saya sudah tahu ini. Saya sudah tahu bagaimana cara saya harus menghadapi ini. Saya tak ingat ini firman Tuhan. Harus membawa pedang roh. Kalau tidak ada pedang roh, dua yang terjadi. Saya yang pergi atau dia yang pergi. Cuma itu. Dan pada waktu sehari saya mulai berdiri, saya mulai menyembah Tuhan. Haleluya. Saya mulai minta Tuhan urapi saya. Tuhan turunkanlah. Tuhan urapilah hamba-Mu. Penuhi dengan kuasa-Mu. Pada waktu saya menyembah Tuhan, saya rasa sudah berbeda dengan awal. Waktu awal sudah banyak, ibaratnya seperti ada satu kekuatan yang kayaknya saya nggak bisa mau berdiri, susah. Wah, ini harus dilawan. Saya mulai berdiri, saya mulai tanya. Dan saya ingat, karena firman Allah berkata, kenakan seluruh perlengkapan senjata Allah. Makanya saudara, saya kalau ada pelayanan seperti itu, kadang-kadang saya nggak langsung jalan. Sebab saya tahu bahaya ini. Saya mesti berdoa dulu. Kenapa? Karena jangan-jangan saya yang minta dihajar. Dia ada kuasa, saudara. Jangan sepelekan. Yang saya harus katakan dari tempat ini, jangan pernah sepelekan kuasa iblis. Dia ada kuasa. Kata siapa dia ada kuasa? Iblis ada kuasa. Tapi bedanya, iblis tidak berkuasa. Itu bedanya. Iblis ada kuasa, tapi tidak berkuasa. Itu bedanya. Saya ingat ayat ini. Pedang roh. Ayat yang kau nangis. Nah, biasanya pengalaman saya, kalau saya sudah mulai merasakan hadirat Allah, apalagi saya mulai berbahasa roh, wah Tuhan kasih mulai beraula,
saya mulai hajar. Saya mulai hajar. Tapi seperti yang saya bilang sama ibu waktu itu kebetulan cuma ada karena bapaknya tugas keluar kota, jadi cuma anak gadis sama si ibu itu. Terus dia habis sudah terganggu saya ini. Dia udah lagi kuliah itu anak. Ya. Dan saya katakan saya nggak lihat apa-apa, tapi saya rasa itu saya nggak lihat, nggak ada penampakan, nggak ada bayang-bayang yang kata orang kan tiba-tiba ada bayang, nggak saya lihat. Tapi saya bisa rasa ada sesuatu yang lain di rumah itu. Waktu mau berdoa, kok hari saya udah begini. Saya ingat, kenakanlah seluruh perlengkapan senjata. Harus kita kenakan. Makanya maaf saya juga harus katakan, tidak semua hamba Tuhan mau kalau disuruh berdoa untuk hal ini. Saya harus katakan ini, tidak semua hamba Tuhan mau. Sebab apa? Dia tahu kalau dia tidak ada kuasa, jangan-jangan dia yang tempel. Tidak semua hamba Tuhan mau dan siap melaksanakan tugas begini. Karena saya katakan tadi, iblis itu ada kuasa. Cuma memang bedanya dia tidak berkuasa. Dan sifat Roh Kudus itu, karakter Roh Kudus itu seperti api. Jadi kalau dia seperti api begini, haleluya. Ya, ini mesti pakai seragam, maaf Pak Dekat. Yang paling dekat soalnya. Daripada saya panggil dia di belakang, ini cuma puji Tuhan. Iya, seandainya ini contoh, Pak Dekat, ada kekuatan kuasa yang lain. Ketika saya jalani, tapi kalau saya sudah menerima ya kuasa Roh Kudus itu ya, saya mulai rasa. Sebab saya bisa tahu kalau saya ada Roh Kudus atau tidak, saya tahu. Saya tahu. Kenapa ya? Karena saya yang rasa, bukan saudara. Jadi kalau saya sudah rasa, saya merasa ketika tangan saya nempel dan misalkan iblis atau kuasa kegelapan itu masih ada dalam, dia ada reaksi di dalam. Kenapa? Ada api, ada sumber api yang dari saya baru saya katakan begini, dia merasakan ada api itu sudah. Ada, dia pasti memberontak. Entahkah dia akan panas atau api macam-macam. Intinya dia tidak tahan. Ketika tangan saya jatuh dalam nama Yesus, apalagi dalam nama Yesus, kenapa? Alkitab berkata, pedang Roh Kudus itu seperti pedang. Hamba Tuhan yang nggak pernah alami begini nggak bisa jelaskan ini ayat. Ketika saya tumpangkan tangan begini dalam nama Yesus, kalau Roh Kudus sudah ada, bukan pada yang teriak, oknum roh kuasa ini yang ada dalam dirinya, dia tidak kuat. Apalagi saya terus tekan dalam Yesus, saya lebih kuat lagi. Dan saya rasa ada kuasa Allah, dia tidak akan tahan. Kenapa? Dia kepanasan pasti. Terima kasih Bapak. Seperti itu. Saya harus jelaskan begitu, karena kalau tidak nanti saudara cuma begini-begini, saudara seperti apa ya? Jadi saya harus jelaskan, itu maksud saya. Tidak ada motivasi apa, justru mempermudah saudara supaya tahu. Mempermudah. Karena harus begitu. Kalau saudara datang, maaf ya, saya tidak dalam pengertian menggurui atau mengatakan yang lain gak sah, bukan. Tapi kalau saudara datang seperti doa makan, oh terima kasih Tuhan, Bapa dalam surga, ya sekali. Ibaratnya kalau iblis itu dari Minahasa, kita cuma dibagi Tuhan. Kalau iblis itu orang Minahasa, dia cuma bagi tugas ya. Dia baru tunggu Joseph sampai kata tidur sih. Tapi kalau sudah ada api, udah di situ kan, tambahkan kan di situ. Badi yang situ tambahkan. Kenapa? Ada Roh Kudus. Makanya saya bilang tadi, maaf, saya harus bilang dengan jujur, tidak semua hamba Tuhan siap kalau dipanggil pelayanan seperti ini. Karena pelayanan begini tidak main-main. Ini peperangan alam roh. Bukan berdoa makan ini. Ini saya sudah katakan, kalau saya jelaskan ini hari, nanti ini apa kisah itu nggak kelar lagi. Karena kapan hari di jemaat saya sudah jelaskan ada beberapa tipe doa. Cuma singkat aja ya. Kalau saya mau jelaskan panjang. Ada namanya doa pujian penyembahan. Ada namanya doa bersyafaat. Berkati bangsa negara kami, berkati saudara, itu syafaat. Ada berdoa seperti saudara mau makan. Tapi yang paling berat dan
dari semua doa yang paling berat satu, doa peperangan. Di Efesus ini adalah doa peperangan. Doa makan nggak perlu pakai dangdut, saudara. Orang udah makan tinggal mengucap syukur kan kalau doa makan. Doa makan kan tinggal mengucap syukur. Memang kita mau tanya apa lagi? Tinggal mengucap syukur. Kalau misalnya Pak Paul, lama-lama Pak Paul. Dari ini tinggal dua saudara kalau lama-lama. Karena kan tinggal mengucap syukur. Tapi kalau doa berhadapan dengan kuasa kegelapan, itu peperangan. Berperang kita. Saya kalau begitu kadang-kadang pulang-pulang udah basah punya baju. Karena memang berperang, saudara. Segala energi, segala kekuatan mesti kita keluarkan semua. Ya, kalau bangsa Kopasok bilang abu kalau abu, saudara. Jangan sampai kita kalah. Waduh, jangan sampai kita pulang dengan kita yang kalah. Repot, saudara. Haleluya, puji Tuhan. Saya lanjut. Jadi supaya saudara ada sisi pengertian, oh begitu ya. Jadi saya pelan-pelan saya jelaskan ya. Jadi soal tiupan angin itu tadi karena kata roh itu datang dari kata pneuma. Kata pneuma artinya nafas atau angin. Makanya benar ini dibilang seperti tiup angin. Terus dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala-nyala api, maksudnya bertebaran dan hinggap di atas mereka masing-masing. Baru ayat 4. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Saya mesti jelaskan ini. Kenapa saya mesti jelaskan ini? Karena di ayat 4 ini, maaf, kalau gereja kita sih sudah 100 tahun, sudah apa? Jadi pemahaman pengertian soal Roh Kudus ini mungkin sudah cukup kuat. Apalagi kata Pentakosta artinya ketuaan Roh Kudus, memang bergerak di dalam Roh Kudus. Saya menjelaskan ini. Sekarang kan sudah muncul memang banyak gereja baru. Di Indonesia kalau saya tidak salah ya, aras nasional kita ada 7 untuk gereja. Tapi yang paling besar dua di aras nasional ini ya, adalah yang pertama adalah PGI, Persekutuan Gereja-Gereja Indonesia. Itu juga banyak sinode-sinode. Yang kedua, yang banyak juga adalah PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta Indonesia. Itu juga banyak. Ya. Waktu saya masih sekolah tahun 92, waktu saya belajar sejarah gereja, kalau saya tidak salah, waktu itu sudah ada 80-an sinode. Sudah berapa tahun itu? Sudah 3 tahun hari ini. Berarti mungkin sudah 100 atau sudah dekat 100 kali. Waktu itu tahun 90 sudah 80-an kalau saya tidak salah. Di PGPI, karena kita ada di PGPI kita, ya. Jadi PGI, PGPI, PII, Persekutuan Injil Indonesia. Itu yang ketiga. Terus pokoknya ada 6-7. Kita aras nasional. Ada Gereja Baptis, ada pakai pangkat itu, Kepala Keselamatan, ada dia terpisah soalnya, ya. Ada lagi, pokoknya. Nah, tapi yang paling besar yang setahu saya adalah 2. PGI dan PGPI, ya, jadi kita ingat yang paling besar itu ya, 2 sinode, ya. Dan kalau PGPI, sejarah gerejanya awalnya adalah dari Pantekosta, karena gereja aliran karismatik yang pertama-tama ada di Indonesia adalah GPDI. Jadi semua gereja di Indonesia ini khusus yang ada di naungan PGPI ya, tidak ada yang melebihi 100 tahun, karena yang pertama GPDI itu. Dari GPDI baru mulai lahir gereja-gereja, ya, termasuk Betel, termasuk Sidang Jemaat Isa Al-Masih dan seterusnya. Itu lahir semua dari GPDI. Bahkan ada beberapa pimpinan gereja mereka dulu mantan dari gereja GPDI, ya, seperti almarhum Pendeta Sendu Kepala, ya, Pak Pendeta Nahwaya. Seingat saya dulu dia sebelum jadi pendeta masih ini dia juga GPDI. Jadi dia tahu. Kenapa saya tahu? Waktu tahun 2006 di Istora Senayan, waktu itu ada pertemuan PGPI, Persekutuan Gereja-Gereja Pantekosta. Di situ saya tahu. Waktu itu kebetulan ya Pak Yang masih ada di waktu itu, dan dia berbicara. Sementara dia berbicara, dia baru sadar ada Bapak Pendeta Hamade. Wah, dia lihat itu, dia langsung, wah, walaupun dia dengan gelar
teologi doktor, tapi ketika dia lihat Pak Made langsung, wah ini kakak yang tertua dalam organisasi, maksudnya ini kakak yang tertua dalam organisasi. Ya, itu yang saya masih ingat itu, ya, waktu di Istor. Nah, jadi gereja kita tahun kemarin sudah 100 tahun. Nanti kalau tahun ini sudah 101 tahun. Ya. Nah, saudara-saudara yang kasih oleh Tuhan, saya mau jelaskan sedikit ini. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Begini. Belakangan memang berkembang ajaran yang sudah saya katakan bingung juga saya kadang-kadang apa begitu. Ya. Sebagai kadang-kadang sesama gereja kita juga mau ini nanti dibilang kita menghakimi, tapi kalau kita melihat kadang-kadang sudah keluar dari apa yang difirmankan. Kenapa saudara saya mengatakan begitu? Alkitab berkata, orang yang berbahasa roh itu, sebagaimana Alkitab berkata, maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh. Maksudnya tidak sembarangan. Itu Roh yang memberi. Nah, persoalannya belakangan ini ada saya dengar saudara, saya juga bingung juga sampai ada yang begitu. Konon katanya ada sekolah bahasa roh. Nah ini. Terus ada lagi yang memang kalau saya pernah ada acara apa tuh, ayo mari, apa ikuti saya, ini. Bukan begitu bahasa roh. Bukan bagi ikuti saya. Sebab menurut Alkitab bahasa roh itu sumbernya dari sana, dari Tuhan, dari Roh Kudus. Dan yang memberikan itu adalah dari Tuhan sendiri, dari Roh Kudus. Alkitab berkata dalam Injil Matius 3, Yesus adalah pembaptis Roh Kudus. Jelas itu ayat. Roh Kudus itu bukan berarti sini Pak Haji, Pak Haji belum bisa berbahasa roh sini. Coba ikuti saya. Bukan begitu. Bukan begitu. Tapi yang berlaku sekarang seperti itu. Makanya kalau juga ada, waduh, sampai juga saya kaget, katanya bisa belajar bahasa roh. Saya pikir, terus apa bunyinya dari mana ya? Kalau misalnya begini, saya bisa iya kan? Kalau memang bunyinya dari surga turun langsung. Yang dari surga. Tapi kalau orang itu lahir di dunia, waduh, saudara, terus disuruh saya belajar bahasa roh, waduh. Yang ada bukannya tahu saudara tadi sesat saya nanti. Saudara, itu maksud saya. Karena tidak bisa diajarkan. Bahasa roh itu sumbernya dari sana, dari surga. Nggak ada yang bisa mengajarkan. Sewaktu saya merasakan bahwa saya mulai berbahasa roh, tidak ada yang mengajarkan. Waktu saya sekolah yang saya baca Alkitab, tapi bahasa roh tidak. Seperti itu. Jadi saya harus jelaskan ini saudara. Ya. Sama lagi, saya masih jelaskan banyak ini. Sekarang lagi banyak orang kemana-mana, udah kayak kalau bahasa tumpah sop ya. Kalau bawa sop, hebat. Kadang-kadang orang Kristen sudah kayak kembali kepada zaman dulu, kembali kayak perkebunan. Maaf saudara, ini pernah dibahas di radio Pelita Kasih. Waktu itu belum meninggal itu, siapa apapun yang suka di RPK itu dia kan dia sudah dipanggil Tuhan. Ya, apa orang Sumatera itu, nah, itu dia cukup bisa nih soal itu. Karena begini, ada orang saudara menjadikan minyak itu seolah-olah sudah sakti. Jadi apa-apa pakai minyak pasti sembuh. Apa-apa pakai minyak pasti sembuh. Sehingga minyak itu sudah kayak apa ya orang bilang ya? Ya, itu tadi bahasa tumpah P4 saudara. Ada lagi saudara. Dan saya selalu katakan kepada jemaat di sini ya, saya ulang-ulang itu, saya nggak bosan-bosan. Minyak itu gambaran Roh Kudus, tapi minyak itu bukan Roh Kudus. Itu saya ulang-ulang. Minyak itu perjanjian lama, hanya lambang. Banyak ayatnya saudara. Hanya lambang, bukan Roh Kudus. Jadi minyak itu burung merpati, lambang Roh Kudus, tapi burung merpati bukan Roh Kudus. Nanti kalau istilahnya nanti burung merpati Roh Kudus, orang sudah tahu ke gereja. Padahal mau piara burung merpati udah cukup piara burung merpati. Yang penting di rumah ada Roh Kudus tiap hari karena ada burung merpati. Keliru ini saudara. Ini yang aneh-aneh sekarang saudara. Maaf sampai sekarang saya nggak percaya. Saya punya pengalaman. Saya dipanggil berdoa. Dan anaknya saudara bukan yang mau
Terus kadang-kadang dengan percaya ini minyak urapan. Aduh, yang pintar, yang bodoh siapa, saya apa kamu? Karena saya ingat saya belajar soalnya minyak urapan itu nggak sembarang. Saya belajar di kitab Keluaran, minyak urapan itu tidak sembarang. Yang membuat, yang mencampur itu tidak sembarang. Orang yang dipilih, orang yang dikuduskan oleh Tuhan, tidak sembarang. Terus lo baru pulang dari itu, terus ngomong ini minyak urapan. Dengan entengnya, dengan gampangnya ini minyak urapan. Haleluya. Saya paham yang begini-begini saudara, karena saya belajar. Kecuali mungkin juga saya nggak banyak, mungkin juga saya sama nanti. Tapi puji Tuhan, saya belajar dan Tuhan kasih saya pemahaman soal itu. Di dalam, memang di dalam kitab Yakobus ada yang bilang gini, kalau katanya yang tadi doakan oleh salah sedikit minyak, nggak apa-apa. Tapi kan di situ tadi ada minyak urapan. Ya minyak. Di Manado ada minyak tawang. Ya kalau saya pun sudah bawa karena ke Slewo, maksudnya tawang. Ya. Tapi saya tidak pernah bilang ini minyak urapan. Tidak pernah. Keliru nanti sudah. Minyak tawang. Kenapa? Kalau sudah bicara minyak urapan itu saudara sakral. Dan seperti yang saya katakan di kitab Keluaran 2, mulai dari 25 sampai 30, saudara baca, tidak sembarang. Bahkan bakunya saja harus minyak zaitun. Dan itu bukan cuma minyak zaitun toh, ada campurannya. Ada dikatakan timbangan shikal yang kudus. Saya percaya di sini sudah ada timbangan yang betul lagi di sini sudah. Haleluya. Ada cara. Dan firman Allah itu bilang, dan orang yang dipercayakan itu tidak semua orang di dalam Alkitab, cuma ada 2 orang, ya kita. Sudah. Jadi itu yang saya jelaskan. Nah, saya lagi langsung dikata lagi. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus, lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakan. Sekarang begini, nanti saudara baca di rumah ya, saya tidak punya waktu banyak. Saudara nanti baca mulai sambungannya ayat 5 sampai dengan ayatnya yang ke-13, sebab ada banyak orang yang tinggal di Yerusalem ya. Di situ ada banyak orang. Saudara nanti tulis banyak bangsa. Tapi di dalam ayatnya yang ke-13 saja saya baca. Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Saya mau kasih jelas begini. Orang kalau mengalami kepenuhan Roh Kudus, memang kadang-kadang kita melihat orang itu seperti tidak biasa kita lihat. Karena di dalam Kisah Rasul ini pun berkata begini, wah, mereka sedang mabuk. Mungkin mabuk pengertian di situ mungkin ya, sudah ada yang kemana, sudah ada yang mungkin seperti itu. Kan kalau orang mabuk kan begitu, ya ada yang kesana, ada yang kemana, enggak ini. Ya seperti itu. Jadi mereka, wah mereka sedang mabuk. Tapi Alkitab berkata, mereka sedang penuh dengan Roh Kudus. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, firman Allah berkata di dalam ayatnya yang ke-13, ada rupanya suara, ada orang-orang ya. Ayat 12 saya bacakan di dalam pasal 2. Mereka semua tercengang-cengang dan sangat termagu-magu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah arti semuanya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur. Nah, saudara-saudara, satu hal yang saya ingin sampaikan gini. Kalau ada di antara saudara, jemaat, siapapun ya, yang mungkin saudara melihat ada ini, saudara mungkin buat saya, boleh saudara bertanya, supaya saudara mungkin paling tidak dikasih sedikit penjelasan. Bahwa orang yang mengalami kepenuhan Roh Kudus, itu tadi saya mau katakan, ada reaksi yang terjadi. Karena ketika Roh Kudus masuk kepada seseorang itu, maka orang itu sepertinya ada sesuatu kekuatan yang masuk kepada orang itu, sehingga ada reaksi tubuh orang itu. Entahkah dia seperti setengah melompat atau dia seperti setengah bergetar, saudara, karena ada satu kekuatan. Kekuatan yang dimaksud adalah kekuatan Roh Kudus. Ya, saya ingat juga saya waktu awal, saudara, biasanya kalau itu yang pertama, tapi kalau sudah mengalami,
Begitu berikut dia sudah nggak terlalu, dia sudah lebih ini, karena memang di dalam pengertian Alkitab begitu, ya. Orang semakin lama dia akan tidak seperti awal, ya. Waktu awal memang dia seperti gimana saudara, ya. Apalagi kalau misalkan contoh orang itu, maaf ya, latar belakang bahasa kita orang di gunung sana, ya pegang sesuatu yang begitu, wah itu kalau Roh Kudus masuk itu bisa mental dia. Saya mau kasih pengertian itu, takutnya begitu saudara pernah menyaksikan kok ada yang terpental ya, masa Roh Kudus bisa membuat orang terhempas begitu. Ada orang bisa terjadi begitu. Maaf, kalau ada orang punya pegangan sesuatu, terus Roh Kudus masuk, otomatis ada dua kekuatan di dalam yang beradu di situ. Dan Roh Kudus harus menang. Makanya yang terjadi apa? Orang itu bisa mental-mental, bisa terjadi. Tapi tidak seperti yang saya katakan tadi. Ayo, mari rebah-rebah kita. Nggak ada yang begitu. Kalau memang dia rebah karena situasi kondisi orang itu, ya bisa terjadi. Roh Kudus bisa, saudara. Bisa. Dia rebah bisa. Karena atau malam mungkin bisa terguling, saudara. Kenapa? Ada kekuatan yang lain dalam hidupnya. Sehingga Roh Kudus harus bereskan semuanya itu. Begitu, saudara. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam Tuhan, hari ini kita merayakan hari pencurahan Roh Kudus. Saya sangat berkerinduan supaya setiap kita mengalami lawatan kuasa dalam kehidupan kita. Puji Tuhan.